Kali ini kita akan melihat bersama sebuah peternakan domba terbesar di desa kami yang mampu menjual puluhan ekor domba per minggunya. Bahkan, peternakan yang dijalankan oleh keluarga ini mampu menyuplai kebutuhan domba pedaging hingga keluar provinsi. Uniknya adalah bisnis peternakan domba ini hanya dikelola oleh sepasang suami istri. Padahal suami pemilik peternakan ini adalah kepala sekolah, sedangkan sang istri juga menjadi guru di sebuah sekolah dasar, yang tentu beliau memiliki kesibukan yang sangat padat. Lalu bagaimana mereka mengelola peternakan ini dengan baik? Nyatanya, beliau mampu menjalankan usaha peternakan ini dengan baik. Bahkan, seperti yang saya katakan di awal, domba-domba ini mampu menyuplai kebutuhan daging hingga keluar daerah. Tentu kita semua sudah penasaran kan, apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam mengelola peternakan ini? Lantas, kiat-kiat apa saja yang bisa menjadikan peternakan ini sampai sebesar ini? Yuk kita simak obrolan kita dengan ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Aziz, pendiri peternak mandiri Hafiz Farm. Di sini kami tertarik menggeluti dunia ternak karena diawali dari rasa penasaran kenapa kok peternak di Kabupaten Pacitan yang selama ini ada ini belum ada yang bisa menembus istilahnya kapasitas melebihi 100 ekor. Padahal kalau kita melihat di kabupaten yang lain, contohnya yang terdekat di daerah Trenggalek, Blitar, kemudian Tulungagung, di sana kan sudah lama banyak peternak-peternak yang skalanya besar. Nah, kemudian dari rasa penasaran kami berusaha mencoba bergabung di grup peternak di Tulungagung. Kemudian di sana sedikit banyak kita mendapatkan sedikit pengetahuan tentang bagaimana beternak masa kini. Ya, jadi intinya kalau orang Jawa, orang petani itu kan skala kecil, itu skala samben. Jadi mungkin hanya hitungannya puluhan ekor lah, kalau lebih mungkin juga sudah repot. Tapi kalau skala besar itu sebenarnya kalau dimanage dengan hitungan yang matang, hitungan yang pas, ini sebenarnya bisa menjadi sumber penghasilan utama. Nah, jadi disinilah kami mulai tertarik dan mencoba dari PE, Etawang ya, peranakan Etawang. Kemudian melihat pasar yang mungkin saya juga belum memahami pasar tentang kambing kontes, sehingga kami mencoba menggali potensi yang ada di pasar. Yang ada di pasar itu banyak dibutuhkan yang namanya domba-domba lokal dengan harga yang terjangkau. Kemudian kami mencoba memelihara domba yang lokal dengan istilahnya jenis domba bulu halus ya. Kita ambil dari Wonogiri,
kemudian kita kembangkan dan alhamdulillah dari yang semula 8 ekor berhasil beranak pinak, dan setelah kita melihat progres perkembangan domba ini cukup baik, kita tambah lagi indukan secara bertahap. Ya mungkin yang beli indukan lebih kurang sekitar 50 ekor. 50 indukan ekor domba produktif, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai beranak pinak. Ya mungkin ya kalau dihitung mulai dari anakan ya sekitar 100-an lah. Kalau tidak kita keluarkan mungkin sudah mencapai 150. Nah, di sini ya sebenarnya ada suka dukanya ya. Yang namanya beternak itu ya sukanya bisa menghibur ketika melihat kambing sedang makan, itu rasa capek itu hilang. Tapi ya dukanya ternyata memelihara skala kecil dengan skala besar itu juga berbeda. Memelihara dengan skala yang besar itu ternyata tantangannya, hambatannya, kendalanya juga besar juga. Tapi ya tidak apa-apa, namanya kita belajar, kita mencoba, ya kita jalani dan kita hadapi segala resiko yang ada, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini. Jadi mungkin ya kurang lebih kalau dihitung start ya sekitar 2 tahun lah kita berjalan ternak, mencoba menggeluti dunia peternakan ini. Tuh. Kemudian kalau kendala selain perawatan juga ya perlu ya, nyamannya semakin banyak ternak, makanannya juga semakin banyak, dan namanya kita memelihara hewan yang butuh makan, maka sumber pakan hijauan ternak itu harus tersedia. Nah, jadi ya dengan bertambahnya populasi, kita juga dituntut untuk menambah lahan pakan hijauan. Karena konsep kami adalah breeding. Jadi kalau breeding ini kita produksi anakan, dan makan utamanya adalah sumber serat. Ternak breeding ya konsepnya ini, karena kita menghasilkan anakan yang kita harapkan. Ini memang sumber serat ini 80% harus terpenuhi. Jadi semakin banyak ternak, maka kita juga berusaha untuk menambah lahan hijauan pakan ternak. Nah, pakan ternak ini kami juga memanfaatkan sumber pakan yang ada, ya utamanya adalah rumput gajah, odot, pacong, kemudian ya berbagai macam legum, ya ada residi, kemudian ada indigo vera, kemudian daun waru, semua hijauan yang ada, kemudian kita chopper, kita jadikan satu, kemudian kalau pas kemarau bahannya kering ya kita tambahi dengan komposisi bahan yang lain, ada tepung jagung seperti ya tepung ketela sebagai sumber karbohidrat, kemudian ada sumber proteinnya kita tambahkan kleci, kemudian yang utama adalah mineral. Mineral ini tidak boleh ketinggalan untuk yang namanya istilahnya program breeding, karena ini sangat riskan sekali apabila indukan bunting kemudian seratnya mengalami istilahnya kekurangan, maka berdampak pada produksi anakan yang mungkin lahir dengan ukuran yang tidak sesuai, jadi pertumbuhannya menjadi tidak maksimal. Jadi sumber pakan adalah hijauan, dan
memang kita konsepnya adalah fermentasi. Fermentasi ini kami juga membaca berbagai macam sumber. Saya lebih cenderung ke hasil riset. Jadi misalnya kita baca kesimpulan dari penelitian teman-teman yang mengambil jurusan peternakan, misalnya di istilahnya kan banyak itu di jurnal-jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi penelitian di tempat ini dengan pola pakan seperti ini, dengan populasi kambing yang sebanyak ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sana dari berbagai macam istilahnya bacaan itu kemudian kita simpulkan. Dan kita mencoba untuk mensosialisasikan yang namanya fermentasi complete feed. Jadi kalau khususnya di Pacet kan banyak yang istilahnya takut memulai beternak dengan fermentasi, karena ya memang betul banyak para tokoh, banyak para senior yang main ke sini bercerita tentang kegagalan beliau ketika memulai ternak kemudian dengan pola fermentasi. Banyak yang tumbang, akhirnya menyimpulkan kalau fermentasi itu tidak baik untuk ternak, utamanya untuk breeding. Nah, kemudian saya kok justru masih penasaran, apa betul kalau fermentasi itu tidak baik untuk indukan bunting. Padahal di tempat yang lain ya itu kan bisa, kenapa di Pacitan tidak bisa? Setelah kita gali lebih dalam, ternyata kunci utamanya kita beternak itu kita harus tahu opo jane karepe wedhus, kebutuhannya wedhus apa, itu kita harus memahami dulu. Jadi satu contoh, kita sebagai manusia ini kan makanannya kan harus terpenuhi yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, sama kambing juga harus terpenuhi yang namanya kebutuhan serat, protein, karbohidrat, kemudian vitamin. Nah, ilustrasinya begini, yang namanya fermentasi, kemudian silase, itu kan hanya istilah metode untuk mengawetkan bahan pakan ternak. Nah, tapi begini, bahannya sudah diawetkan itu, kemudian kita mencoba meramu dengan berbagai macam komposisi, sehingga bahan-bahan yang kita persiapkan sebelum membuat fermentasi ini memang sudah kita ukur, sudah kita sesuaikan komposisinya, sehingga harapannya ketika diawetkan ini tidak mengurangi dari kebutuhan nutrisi ternak. Dan alhamdulillah setelah kita coba, kita juga melakukan eksperimen, ada 5 ekor domba kecil, 5 domba ekor darah, kemudian ada yang bunting, kemudian ada yang beranak. Nah, jadi kita mengadakan riset sendiri, uji coba. Kalau fermentasi yang kita produksi diberikan kepada domba yang kecil, setelah 3 bulan, 4 bulan hasilnya seperti apa. Diberikan kepada domba yang bunting, nanti hasil akhir anakan seperti apa. Dan alhamdulillah semua baik-baik saja, termasuk yang doro, dere, kemudian bunting, kemudian melahirkan, dan anaknya sudah besar. Tapi ya namanya pendapat kan banyak beragam. Itu jangka panjang Mas, nanti dampaknya baru kelihatan. Nanti pasti susunya kering dan sebagainya, bla bla bla. Oke. Kita open, artinya kita tidak menutup diri terkait dengan masukan dari berbagai macam pendapat. Tapi prinsip saya tidak mudah percaya sebelum saya mencoba sendiri. Jadi anakan yang tadi saya sampaikan hasil dari pakan fermentasi tadi, yang sekarang sudah mulai beranjak umur 8 bulan ini sudah kita campur dengan pejantan. Ya, harapannya nanti kita melihat perkembangan hasil
anakan dari produk fermentasi, kemudian bisa enggak bunting seperti induknya, dan bisa enggak anaknya lahir dengan normal seperti yang semula. Jadi ini saat ini sudah kita buktikan, dan alhamdulillah ada lebih kurang 5 ekor anakan dari hasil fermentasi dan beranak. Artinya pejantan ini sudah putu, putu dari produk fermentasi. Nah, tapi ya semua ini oke lah, kita berbicara seperti ini kan, mungkin yang saya lakukan seperti itu, mungkin dilakukan oleh teman yang lain hasilnya berbeda, itu bisa juga. Karena di masing-masing daerah mungkin juga perbedaan suhu, perbedaan pola makan, perbedaan apa, ini juga bisa berpengaruh terhadap produktivitas atau kesehatan ternak. Jadi seperti itu. Kemudian harapannya setelah kami mencoba untuk memulai ternak mandiri ini, bisa memotivasi para kawula muda. Nah, jadi saya yang kebetulan ya sebenarnya sudah tua, sudah usia 37 tahun. Nah, tapi saya menolak tua, saya pengen berbuat sesuatu seperti layaknya anak-anak muda. Jadi seperti ya ternak ini kan kita mencoba istilahnya memberikan edukasi, memberikan contoh. Kalau beternak itu bukan sesuatu yang menjijikkan. Beternak itu adalah kita yang pertama adalah kita niatkan ibadah untuk mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua ya mencoba melihat lapangan pekerjaan ke depan. Ini kita lihat saat ini dunia industri semuanya sudah pakai mesin, dan hanya dibutuhkan oleh orang-orang profesional saja. Sementara masyarakat penduduk Indonesia semakin hari semakin banyak, dan apabila SDM-nya tidak bisa mencapai istilah standar kualifikasi, mungkin ya kita akan kesulitan untuk bisa bekerja di tempat-tempat yang ya strategis lah. Jadi karena semuanya sudah beralih dengan teknologi, peralatan sudah semakin canggih, operasional sistem sudah menggunakan robotik, hanya dikendalikan oleh ahli profesional yang mungkin hitungannya tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Nah, ini berarti kan bonus demografi, artinya ke depan ini potensi anak yang menjadi pengangguran kan banyak. Maka disinilah kami tertarik untuk bagaimana mengajak kawula muda ini untuk bisa istilahnya bersemangat untuk memulai ternak. Saya mulai dari saya sendiri. Jadi saya mengajak agar anak muda itu tidak gengsi, karena beternak ini asik. Nah, asiknya ketika kita sudah memahami tentang kebutuhan ternak kita, istilahnya, apalagi nanti kalau misalnya beranak, melihat anaknya sehat, apalagi nanti kalau sudah ada yang nawar, sudah dijual, laku dan sebagainya, kita dapat sedikit profit, ini kan luar biasa. Nah, jadi harapannya seperti itu, ke depan banyak para peternak kawula muda dengan beternak mandiri. Nah, jadi memang konsep saya ini mandiri, Bapak Ibu. Jadi saya tidak menginginkan yang namanya kelompok yang dalam tanda petik biasanya hanya membuat kelompok, kemudian mengharapkan bantuan dari salah satu misalnya mungkin ke partai, mungkin ke daerah. Nah, karena pengalaman yang namanya bantuan biasanya bantuan ke kelompok itu hasilnya banyak yang gagal, karena siapa tahu orang yang tidak mau dibantu. Tapi kalau saya enggak, yang pertama adalah edukasi dulu, pengetahuan tentang bagaimana memelihara ternak, kemudian mempersiapkan lahan, membuat kandang, baru membeli ternak, dan baru kita action untuk memulai beternak. Mungkin sementara ini mohon maaf, mungkin banyak hal yang salah dari apa yang saya sampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang penasaran dengan peternakan kami,
Ini peternakan yang sangat sederhana, tapi saya pribadi memiliki misi yang tidak sesederhana yang kandang yang saya buat. Saya punya misi yang lebih untuk bisa menjadi agen perubahan khususnya di dunia peternakan di Kabupaten Pacitan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, itu tadi penjelasan yang sangat lengkap dari Bapak Aziz selaku ownernya Hafiz Farm. Kalian semua misalnya pengen lihat-lihat peternakannya, bisa banget loh ya main ke peternakannya Pak Aziz yang beralamatkan di RT 2 RW 6 Dusun Kerajaan Lor, Desa Nanggungan, Kecamatan Kabupaten Pacitan. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami ya. Dan jangan lupa lagi untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih.